Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom segenap jemaat kekasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian? Kami berharap Ibu, Bapak, Saudara-saudara semuanya tetap boleh dimampukan untuk bersuka cita bagaimanapun, apapun bentuk kehidupan kita, dalam iman kita dikuatkan bersuka cita. Dan terus menyerahkan hidup kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana kehidupan kebersamaan kita di dalam kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berkomunitas dalam kehidupan yang lebih luas, di dalam kehidupan masyarakat. Berharap kasih Tuhan dan cara hidup orang percaya tetap boleh kita nyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Tuhan masih tetap mengaruniakan kehidupan kepada kami, kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku kehidupan, berbagai macam pergumulan, terutama dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Dan Tuhan masih terus mengingatkan kami untuk tetap memperhatikan kehidupan orang lain, bukan hanya kehidupan kami saja. Demikian kehadiran kami, dimanapun kami berada boleh kami nyatakan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan tetap memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkehendak lewat firman-Mu kami boleh mengerti, dan perdengarkanlah dengan kasih-Mu. Ampuni, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, puji Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit,
dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema meneladani kasih Kristus. Umpak tuladani Pak kaborokna Kristus. Exemplify the love of Christ. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gambaran keutuhan sebuah persekutuan sering diumpamakan seperti jari jemari pada tangan kita. Ukuran jari kita berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada juga yang pendek. Lalu terdapat celah antara jari yang satu dengan jari yang lainnya. Nah, untuk memaksimalkan kekuatan ketika mengangkat beban, jari itu kadang perlu dirapatkan, kadang juga harus berjauhan. Lalu dengan adanya celah itu pula, maka dimungkinkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain dapat direkatkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahwa yang kuat wajib menopang yang lemah. Seorang percaya harus menyenangkan sesamanya demi kebaikan dan demi pembangunan iman sesamanya. Panutan seorang percaya adalah Kristus yang tidak mementingkan kesenangannya sendiri. Ia telah dicelah, ia telah dihina, bahkan ia sampai harus mati di kayu salib. Itu adalah merupakan bukti bahwa ia begitu sangat mementingkan umatnya. Rasul Paulus begitu sangat mendambakan Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada jemaatnya, sehingga mereka dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mengutamakan kepentingan bersama adalah ciri sebuah persekutuan yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Setiap orang tentu memiliki perbedaan dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Nah, jika keberagaman itu diramu dengan baik, maka kehidupan kita akan bertumbuh baik bersama dengan orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain, karena persekutuan haruslah berdiri kokoh di atas kasih Yesus Kristus. Roh Kudus memberkati. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini firman-Mu kembali Engkau perdengarkan, sehingga kembali meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, meyakinkan kami bahwa hidup kami ini harus kami pergunakan dengan baik, mewujudkan kasih Tuhan, menyatakan buah-buah iman,
secara khusus dalam relasi kami, dalam persekutuan di jemaat Tuhan. Dan dimanapun kami berkomunitas, baiklah kiranya kehadiran kami berdampak, tidak mementingkan diri sendiri, tidak merasa lebih daripada yang lain, tetapi secara signifikan kami bisa melakukan sesuatu yang berdampak mensukacitakan kehidupan orang lain. Mampukan kuatkan kami, karena hidup kami bukan untuk diri kami sendiri. Tuhan yang berkuasa berdaulat menolong dan menguatkan kami sekalian. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu. Dalam kehidupan keluarga kuatkan, tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga ibu rumah tangga. Juga terhadap anak-anak dalam usaha dan pekerjaan, anak-anak di dalam pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan beserta dengan kami. Memberikan yang terbaik buat kami. Mampukan kami untuk terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyembah di Kau saja. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu, kiranya mereka baik-baik saja tetap diteguhkan dalam iman, dikuatkan dan dihiburkan bagi yang berduka. Keluarga Bapak Yesa Lulinggi, keluarga Bapak Yohanes Samara, Tuhan menguatkan mereka dalam duka cita dan memampukan umat-Mu selalu berpengharapan, juga yang berada di dalam kelemahan tubuh, jikalau Tuhan berkehendak, sembuhkan mereka yang sakit. Ada Nyonya Peter Tena, Ibu Pendeta Jumiarni Kamu Nuna dalam pemulihan, Nyonya Albertin Panderoid, Bapak Penatua Yan Ruru, Bapak Hendrik Maya Lajong sekeluarga, Bapak Yakobus Pagiling, Diaken Nyonya Desiana Lusito bersama dengan Bapak Lusito H. Krisanto, Bapak Martin Karangan, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Sirli, Nyonya Martin Bale, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Penatua Nyonya Aris Lambe, Nyonya Samuel Tampang, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Adolfina Tilang, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Nyonya Anna Mangea, Bapak Matius Patu, Saudara Naftali Minna, Nyonya JS Bane, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Markus Tonapa, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Nyonya Palimbunga, Saudari Liliana, Bapak Leonardo Sambo, Nyonya Jonis Doa, Nyonya Martina Rombe, Bapak Romianto, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Meisi Bepandin dan Bapak Sony Bepandin, Nyonya Novin Sama, Bapak Novianus Sama, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak SR Tambing, Ibu Sria Rante Padang, Ibu Agustina Patongloan, Bapak Octavianus Cesar, Bapak Octavianus, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorca Tumembo, Saudara Yermias Patongloan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Agustina Patongloan, Natua JP Pakendek, Nyonya Tina Salulinggi. Dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Tak terkecuali juga Mama Keti,
dalam menjalani operasi. Tuhan campur tangan, memulihkan, dan memberkati. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, keluarga kami dimanapun mereka berada, pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati mereka semuanya. Ampuni kami, sambut, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat. Tuhan menolong, memampukan, menguatkan kita semuanya. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan